Baik, selanjutnya adalah sistem gerak pada tumbuhan. Oke, berdasarkan arah datangnya rangsangan, gerak tumbuhan dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu adalah gerak endonom, yang kedua adalah gerak higroskopis, yang ketiga adalah gerak esionom. Nah, apa yang dimaksud dengan ketiga gerak ini? Silakan kalian perhatikan dan simak baik-baik. Yang pertama adalah gerak endonom. Gerak endonom ini merupakan gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel atau dari dalam tubuh tumbuhan. Nah, ini disebut dengan gerak endonom, jadi endo, dari dalam. Nah, contohnya adalah ketika kloroplas atau zat hijau daun atau klorofil yang bergerak mengelilingi atau berkeliling atau rotasi di dalam sel yang disebut dengan gerak siklosis. Jadi gerak berputarnya kloroplas di dalam sel tumbuhan disebut dengan gerak siklosis. Nah, ini terjadi biasanya adalah pada tumbuhan Hydrilla verticillata. Jadi siklus dari bergeraknya kloroplas itu dapat dilihat pada tumbuhan Hydrilla. Kemudian gerak higroskopis, ini gerak yang kedua. Gerak yang terjadi karena adanya perubahan kadar air di dalam sel secara tidak merata. Jadi higroskopis ini merupakan perubahan kadar air atau gerakan yang terjadi karena adanya perubahan kadar air di dalam sel. Nah, contohnya yaitu membukanya buah polong-polongan. Nah, seperti yang ada pada gambar ini. Jadi ini sumbernya adalah buku paket kalian. Jadi gambar A ini merupakan kacang kedelai, gambar B ini adalah buah cangkring, dan yang C ini adalah buah biduri. Nah, jadi ini ketika mereka terbuka, itu disebabkan oleh adanya perubahan kadar air di dalam sel dari biji tumbuhan tersebut. Ini disebut dengan gerakan atau gerak higroskopis. Kemudian yang ketiga yaitu gerak esionom. Jadi gerak esionom ini merupakan gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan atau lingkungan sekitar. Jadi gerak esionom ini gerak yang berasal dari luar tubuh tumbuhan. Nah, gerak esionom itu dapat dibagi menjadi 3, yaitu gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Baik, yang pertama yaitu gerak tropisme itu merupakan gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan dari luar. Jadi gerak tropisme itu sesuai dengan tanda Mister, jadi sudah Mister tandai, yaitu gerak tumbuhan yang dipengaruhi arah datangnya rangsangan dari luar. Nah, contoh ini merupakan pertumbuhan tanaman menuju arah datangnya cahaya. Ini ya, jadi misalkan cahayanya berasal dari timur, ini pergerakan tumbuhannya juga akan mengikuti arah datangnya rangsangan, juga mengikuti arah timur ya. Nah, catatan untuk kalian, untuk gerak tropisme itu dapat dibagi menjadi 2, yaitu tropisme positif dan tropisme negatif. Nah, tropisme positif itu merupakan gerak mengikuti arah datangnya rangsangan. Sedangkan tropisme negatif, dia gerak yang menjauhi arah datangnya rangsangan. Yang positif adalah mengikuti, sedangkan yang negatif adalah menjauhi rangsangan. Itu perbedaannya ya, jadi tropisme positif dan tropisme negatif. Oke. Kemudian gerak tropisme dapat dibagi lagi. Jadi yang pertama itu adalah gerak fototropisme. Nah, ini yang sudah Mister warnai merah, jadi kalian perhatikan baik-baik. Jadi gerak fototropisme itu merupakan gerak tropisme yang dipengaruhi rangsangan cahaya. Jadi foto ini adalah cahaya, jadi dipengaruhi oleh rangsangan cahaya.
Kemudian yang kedua adalah gerak geotropisme, yaitu gerak akar dan batang menuju pusat bumi. Jadi geo ini menuju pusat bumi, jadi arahnya akar itu selalu ke bawah, itu geotropisme. Kemudian yang ketiga adalah gerak hidrotropisme, yaitu gerak pertumbuhan akar menuju sumber air. Jadi hidro ini adalah air, jadi akar ini selalu bergerak menuju ke sumber air. Kemudian gerak tigmotropisme, yaitu gerak melilitnya sulur pada tempat rambatannya. Jadi tigmo ini melilitnya sulur, contohnya adalah tumbuhan sirih. Itu ya, tumbuhan sirih, kemudian tumbuhan markisa. Itu salah satu dari gerak tumbuhan tigmotropisme. Kemudian yang kelima itu adalah gerak kemotropisme, yaitu gerak tropisme yang dipengaruhi oleh zat kimia. Jadi kemo ini merupakan zat kimia, ya, jadi gerak berdasarkan atau dipengaruhi oleh zat kimia. Oke, yang kedua yaitu gerak taksis. Gerak taksis itu merupakan gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Jadi gerak taksis, misal ulang ya, gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan. Jadi pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangannya. Nah, contoh ini merupakan gambar dari protista atau hewan mirip tumbuhan yang disebut dengan Euglena viridis. Jadi Euglena ini memiliki zat hijau daun, jadi bisa dikatakan hewan mirip tumbuhan. Nah, jadi Euglena viridis ini merupakan organisme yang dikelompokkan ke dalam alga atau protista mirip tumbuhan atau hewan mirip tumbuhan, karena dia memiliki klorofil dan mampu melakukan fotosintesis. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari gerak taksis. Jadi dia dapat memiliki atau berpindah tempat. Jadi gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan. Jadi ini, kenapa dia dikategorikan ke dalam gerak taksis? Karena dia juga dikatakan hewan yang mirip tumbuhan. Nah, itu dia ada dua. Kenapa dia bisa mirip tumbuhan? Karena dia memiliki klorofil. Kenapa dia digolongkan ke dalam hewan? Karena dia dapat berpindah tempat atau bergerak. Seperti itu. Ya, jadi biar tidak kalian bingung. Kemudian gerak taksis juga dapat dibagi lagi. Yang pertama adalah gerak fototaksis, yaitu gerak taksis karena adanya rangsangan cahaya. Ya, contohnya gerak Euglena viridis. Nah, Euglena viridis ini selain juga bergerak manual, jadi dia juga dipengaruhi oleh adanya rangsangan cahaya. Jadi di mana ada cahaya, ke sana dia akan melakukan pergerakan. Nah, itu dari Euglena viridis. Kemudian yang kedua yaitu gerak kemotaksis. Jadi gerak taksis karena adanya rangsangan kimia. Jadi di sini pada gerak taksis juga terdapat gerak kemotaksis atau gerak yang didasarkan dari rangsangan zat kimia. Contohnya adalah gerakan spermatozoa pada tumbuhan lumut dan paku. Nah, apa itu spermatozoa? Silakan kalian searching di internet agar lebih memahami. Kemudian yang ketiga yaitu gerak nasti. Jadi gerak nasti ini merupakan gerak tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Jadi gerak nasti tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Gerak nasti itu dapat dibagi lagi. Yang pertama yaitu gerak seismonasti, yaitu gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan. Jadi gerak seismonasti ini, seismo itu dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan. Contohnya adalah tumbuhan trimalu. Ketika kalian sentuh, dia akan menunjuk. Nah, seperti itu. Itu disebut dengan gerak seismonasti. Atau gerak berdasarkan pengaruh getaran atau sentuhan. Kemudian yang kedua yaitu gerak niktinasti. Jadi gerak niktinasti ini merupakan gerak nasti
yang disebabkan adanya rangsangan berupa kondisi siang dan malam. Nah, jadi gerak iktinasti ini merupakan gerak berdasarkan rangsangan siang dan malam. Contohnya adalah gerak dari daun bunga merak pada malam hari. Itu bunga meraknya daunnya akan tertutup. Sedangkan ketika siang hari, daun dari tumbuhan merak ini akan terbuka. Nah, itu disebut dengan gerak niktinasti yang disebabkan oleh kondisi siang dan malam. Kemudian yang ketiga, yaitu gerak fotonasti. Jadi gerak fotonasti ini merupakan gerak nasti akibat adanya rangsangan berupa cahaya. Nah, contoh, mekarnya bunga pukul 4 karena adanya rangsangan cahaya sore hari. Jadi bunga ada yang bunga pukul 9, ada juga bunga pukul 4. Jadi mereka mekarnya di setiap jam 9 dan juga ada yang mekar di setiap jam 4 sore. Nah, ini disebut dengan gerak fotonasti, yaitu gerak akibat rangsangan berupa cahaya. Jadi menggunakan waktu dia untuk mekarnya. Kemudian yang keempat yaitu gerak termonasti. Jadi termo itu artinya suhu. Jadi gerak nasti akibat adanya rangsangan berupa suhu. Nah, contohnya adalah gerak mekarnya bunga tulip pada saat musim semi. Jadi pada saat musim semi itu adalah faktor suhu, maka bunga tulip ini akan mengalami gerak termonasti. Maka mekarlah bunga tulip pada saat musim semi. Oke, sekian dari materi yang Mister sampaikan. Jika kalian ada pertanyaan, bisa tanyakan langsung kepada Mister atau bisa WhatsApp Mister secara personal. Oke, sekian dari Mister. Bisa ucapkan terima kasih.